20 tahun lebih ya karir gue di entertainment sebagai VJ dan host Indonesian Idol. Gue sendiri juga punya beberapa bisnis. Tapi kenapa hampir setiap tahun itu gue tetap ngerasa bokeh. Akhirnya gue memutuskan untuk membuat aplikasi namanya Vinatics. Guys, gue pengen sharing sesuatu. Pertanyaannya adalah, what if rezeki beneran di tangan Tuhan? What if seberapa besar usaha kita tetap aja Tuhan yang menentukan hasilnya? So, gue mungkin pengen sharing revelation terbaru gue. 20 tahun lebih ya karir gue di entertainment sebagai VJ dan host Indonesian Idol. Gue sendiri juga punya beberapa bisnis. Tapi kenapa hampir setiap tahun itu gue tetap ngerasa bokeh? Jadi ternyata masalahnya, gue berantakan banget dalam mengatur keuangan pribadi gue. Dan di post ini gue mungkin akan transparan banget sama kalian karena gue pengen sharing banyak kesalahan yang gue lakuin, khususnya soal hubungan gue dengan uang dan juga mindset gue tentang yang namanya duit. Jadi seberapa banyak duit yang gue dapat, ternyata mindset gue tetap miskin. Dan mudah-mudahan kalian bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan gue selama ini. Padahal gue inget banget ya, jadi pas zaman MTV, gue sempat ditanya, cita-cita Daniel tuh apa sih? Dan gue jawabnya seperti ini. Hello people, welcome to MTV Land with your VJ Daniel. Gue pengen jadi kaya, gue pengen sukses, filthy stinking rich. Tapi 22 tahun kemudian, gue baru sadar bahwa gue gak akan pernah ngerasa kaya kalau gue punya mindset seperti ini terus. Gue punya kekhawatiran yang gue simpan rapet-rapet, apalagi setelah nikah dan punya anak. Gue bisa banget kelihatan sukses, tapi di dalam hati gue takut. Gue sering banget membuat keputusan dari hati yang penuh dengan ketakutan, dan gue itu hidup kayak orang yang serba kekurangan terus gitu. Takut uang habis, takut nggak pernah cukup. Pokoknya mental gue itu miskin banget deh. Mentalnya yang miskin ya. Bukan dompetnya yang kosong, tapi pikirannya dan mungkin lebih sering lagi imannya yang kosong. Nah, ini ironisnya nih. Gue ini kan anak lulusan S1 Finance, jadi gue dulu sempat kerja di bank, tapi justru gue gagal ngatur duit gue sendiri. Ngatur yang namanya cash flow, apaan tuh? Yang penting duit ada terus. Ya, of course, kadang dikit, kadang banyak. Tapi that's life, right? So, it'll all gonna work out somehow. Itu kayak kata-kata favorit gue. Dana darurat, apalagi? Kalau dalam keadaan darurat, coba gue pikirin deh. Yang penting nanti kita kerja, dapat duit, dan duitnya ya kita spending buat shopping. By the way, dulu ini penting banget ya, karena wajib pencitraan di sosial media. Pokoknya harus terlihat sukses. Nah, kalau ada sisa duit ya setelah gue spending shopping dan lain-lain itu, baru sisa duit itu gue simpen. Sampai akhirnya gue baca quote di sebuah buku. Quote-nya bilang gini, poor people think about today. Rich people think about retirement. Wealthy people think about legacy. Dan gue sadar, I'm one of the poor people. Gue mulai mempertanyakan diri gue sendiri. Am I being a good manager of the money that God has provided for me? Apakah uang yang dititipkan dari Tuhan ke gua 95%-nya gue pakai buat masa depan keluarga gua dan anak-anak gua, atau buat kepuasan gua pribadi hari ini? Apakah gue menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab? Am I creating a legacy untuk anak-anak gua, atau malah gue habiskan semuanya hari ini demi ego gue sendiri? Unfortunately, gue lebih sering spending buat gue sendiri. Something gotta change. Jadi gue harus nge-restart mindset gue tentang mengatur uang. Gue harus mempunyai hubungan yang lebih sehat lagi sama yang namanya duit. Jadi gue makin banyak baca buku tentang keuangan untuk membangun fondasi baru. Ini fondasi yang gue siapkan demi masa depan anak gue. Semuanya kayak di reset gitu, mulai dari nol lagi. Jadi setiap gue dapat uang, 10%-nya gue sisihkan ke dana darurat.
Jadi sampai misalnya gue kenapa-napa, sakit atau nggak ada kerjaan dan harus istirahat di rumah selama 1 tahun, minimal gue masih tetap hidup. Lalu dari pendapatan gue, 20%-nya mulai gue investasikan supaya gue bisa dapat yang namanya passive income. Gue mulai cari tabungan dengan bunga tinggi dan admin fee-nya kalau bisa gratis. Pokoknya seminim mungkin. Dan bener aja, Maret 2020 pandemi datang, gak diundang. Semua orang goyah. Gue gak pernah kepikiran sih, gue bakal ngalamin momen dimana gak ada satupun job masuk, gak ada kerjaan sama sekali, kita semua dirumahkan. Tapi di situ gue bersyukur. Gue ngerasa momen tersebut Tuhan selamatin gue, dimana gue merasa secure, gue merasa dicintain banget sama Tuhan, gue malah bisa berkreasi dan memberikan pendapatan untuk orang-orang di sekitar gue. Jadi gue buat channel YouTube Daniel Mananta Network itu 5 tahun yang lalu, dan gue bisa memberikan harapan dan sebuah kepastian dikala banyak orang putus harapan dan dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Anak-anak gue juga merasa sangat aman karena gue juga ada dana darurat ini yang berapa tahun terakhir kemarin itu sempet gue masukin terus dari 10% pendapatan gue, dan dana daruratnya itu cukup untuk mereka tetap sekolah dan mempunyai lifestyle standar seperti biasanya, walaupun kita di rumah terus gitu. Saat itu gue benar-benar ngerasa kaya, dan itu financial freedom sebenarnya. Karena sesungguhnya ya, ketika iman lu benar-benar percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyediakan segala kebutuhan lo akhirnya bisa merasa bebas secara finansial. Akhirnya, ini revelation gue nggak bisa naruh iman gue di bank account gue, atau seberapa besar tebalnya isi dompet gue. Tapi iman dan harapan gue itu ada di tangan Tuhan yang memberikan gue kecukupan setiap harinya. Gue percaya Tuhan tuh kadang mengizinkan badai buat ngebantu kita untuk ngelihat apakah iman dan harapan kita itu ada di mana sebenarnya. Apakah di Dia, atau di barang-barang yang kita punya, atau di bank account kita. Karena hidup penuh ketakutan itu ternyata bukan sebuah nasib, itu adalah sebuah pilihan. Dan hidup penuh kecemasan itu bukan takdir, itu adalah panggilan buat kalian kalau misalnya masih cemas untuk berubah. Gue gak mau simpen ini sendiri. Gue pengen lebih banyak orang ngerasain kelegaan secara finansial, ngerasa punya arah dan bisa siap menghadapi krisis apapun. Nah, jadi setelah pandemi, akhirnya gue memutuskan untuk membuat aplikasi cara mengatur keuangan yang benar-benar sederhana banget dan semua orang bisa pakai. Namanya Finatex. Dan gue berharap ini bisa menjadi sebuah gerakan, dan khususnya buat lo yang siap mulai, bukan sekedar jadi kaya ya, tapi bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar lo. Lo gak perlu cemas lagi akan yang namanya keuangan, tapi justru lu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang masih cemas menghadapi keuangan. Lu bisa nyumbang, lu gak perlu takut kekurangan, tapi lu bisa nyumbang dari kelebihan lo. Dan itu dia kenapa penting banget yang namanya budgeting. Dan gue berharap aplikasi budgeting Finatex ini bisa membantu kalian semua sehingga akhirnya merasakan yang namanya kelegaan secara finansial. Itu harapan gue. Ketika kalian mikirin soal uang kalian, duit kalian, lega.